إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi aqsa kulla syai'in adada wa ahata bi kulli syai'in 'ilma ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju fiha minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la yusyrikuhu fi mulkihi ahad wa la yuhsi ni'amahu adad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di tempat dan hari yang mulia ini, khotib mengajak diri khotib dan para jamaah sekalian, marilah selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas, ridho dan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 24 Rajab. Kita semua tahu di bulan Rajab ini 15 abad yang lalu telah terjadi peristiwa agung dan menakjubkan yang dialami seorang anak manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kembali ke bumi membawa perintah suci dari Sang Ilahi yang wajib dijalani oleh seluruh umat manusia sampai kehidupan dunia berakhir nanti, yaitu sholat 5 waktu. Untuk menyambut peristiwa sejarah yang senantiasa harus kita kenang untuk diambil hikmahnya, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita buka kembali kenangan yang agung itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan kenangan terakhir periode Mekah yang penuh dengan kesusahan dan keresahan, bencana dan malapetaka yang tak terhingga. Setelah peristiwa itu, terbukalah babak baru sejarah Islam dengan dimulainya periode Madinah. Tentang tujuan dan hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan padat dan singkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah Jumat rahimakumullah, memperingati Isra dan Mi'raj sebagaimana juga halnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW bukanlah suatu upacara keagamaan yang diperintahkan merayakannya, akan tetapi juga tidak dilarang, yakni dibolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan syiar Islam dan sebagai alat untuk menarik pelajaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut yang perlu diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. Dalam kisah Isra dan Mi'raj itu memang banyak intisari, kesan-kesan dan pelajaran yang dapat diambil. Tujuan utama Isra dan Mi'raj ialah Allah hendak memperlihatkan kepada Rasulnya apa yang dikehendakinya dari tanda-tanda kekuasaannya, keajaiban penciptaannya, menenangkan hati Rasul, mempertajam basirah atau mata hati, dan menambah keyakinannya. Demikian intisari maksud di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah SAW. Hikmah Isra dan Mi'raj. Hikmah Isra ialah
telah diterangkan secara singkat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, linuriyahu min ayatina. Kami akan memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Adapun hikmah Mi'raj juga telah diterangkan secara singkat dalam firman-Nya, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh ia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, keajaiban ciptaannya dan kebesaran kekuasaannya untuk menenangkan hati, mempertajam basirah dan menambah keyakinan. Inilah tujuan pokok dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW menurut Al-Quran dalam surah Al-Isra dan An-Najm. Karenanya kuranglah lengkap dan tidak cukup jika dibatasi pengertian bahwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu hanyalah untuk menerima perintah sholat yang mulanya 50 kali lalu menjadi 5 kali sehari semalam sebagai fardu yang harus dilakukan dengan tertib dan khusyuk. Boleh saja dipahamkan demikian, tetapi masih banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Memang sejak Nabi Muhammad SAW memulai apa yang disebut Isra dan melanjutkannya dengan Mi'raj, maka bermacam ragam kebenaran Allah yang beliau saksikan, walaupun itu belum semuanya dan baru sebagian kecil saja, tetapi cukup memberikan ketenangan hati, mempertajam basirah dan menambah keyakinan Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini mempunyai arti penting bagi umat beliau, bila mana mereka sadar untuk apa sebenarnya peristiwa agung ini. Asy-Syaikh Tantawi Jauhari, pengarang tafsir Al-Jawahir yang terkenal sebagai tafsir ilmiahnya, beliau menyampaikan beberapa ungkapan. Di antaranya beliau mengatakan, hendaklah kaum muslimin mengetahui bahwa Allah tidaklah menurunkan Isra dalam Al-Quran yang dibaca sampai sekarang ini semata-mata untuk bacaan atau untuk mengetahui keadaan Rasul saja. Bukan sekedar itu, sesungguhnya Allah menginginkan agar kita dapat mengikuti ajaran agama dan syariat dengan ikhlas dan mengajak manusia sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah berbuat dahulu, yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan engkau dapat membangkitkan engkau mencapai kedudukan yang tinggi dan terpuji. Demikianlah beliau mengharapkan agar kaum muslimin dengan adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah itu mencapai maqaman mahmuda, kedudukan tinggi dan terhormat di dunia ini dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah mengadakan perjalanan di bumi dengan Isra dan naik ke langit yang disebut Mi'raj ke langit dengan ruh dan jasadnya. Karenanya adalah Isra dan Mi'raj muncul membangkitkan kaum muslimin untuk menghidupkan akal, renungan, pemikiran dan ingatan mereka. Karena yang dimaksudkan dari perjalanan itu adalah pemikiran, pemahaman dan memperhatikan dengan seksama. Jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj kita kenal, diperingati dalam hati
dimantapkan dalam pikiran dengan berjiwa keimanan, sehingga menempatkan kita menjadi muslim yang betul-betul dan mukmin yang sebenarnya. Dengan Isra dan Mi'raj, iman setiap muslim diuji untuk menerangkan lebih lanjut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentulah tidak cukup dengan waktu yang terbatas. Akan tetapi Al-Quran menjelaskannya dalam surah Al-Isra, dalam surah An-Najm, dan hadis-hadis Nabi. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu masalah yang ajaib yang mengajak setiap manusia untuk meninjau kembali rentetan hidup dan kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan umat demi umat, untuk dijadikan perbandingan dan penilaian makna dari hidup itu sendiri. Dan lebih jauh, ia adalah untuk menilai makna dan arti hidup ini pada masa-masa mendatang, berupa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai oleh manusia. Semuanya tidak terlepas dari keimanan yang membuat hamba Allah itu berserah diri kepadanya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Al-ayat. Artinya, seperti kepercayaan bapakmu Ibrahim, dia telah menamakanmu muslimin dari dahulu dan pada waktu Quran ini. Al-Hajj ayat 78. Dalam peristiwa Mi'raj ini, Al-Quran lebih jauh menjelaskan dalam surah An-Najm ayat 12. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diterangkan dalam Al-Quran sesuai dengan wahyu ilahi. Maka itu ditanyakan, apakah kamu merasa ragu tentang kejadian itu? Peristiwa dan hakikatnya terletak dalam ilmu dan kekuasaan Allah. Pribadi Muhammad yang agunglah yang menjalankan dan mengetahuinya, dan beliau pun memberitakan apa adanya yang beliau lihat dan beliau kerjakan. Keyakinan bahwa ilmu dan kekuasaan Allah itu di atas kemampuan ilmu dan akal manusia adalah pokok pangkal untuk meletakkan nilai Isra dan Mi'raj itu dalam lubuk hati nurani, sehingga menjadi keimanan dan akidah. Kekuasaan Allah dan segala sifatnya tidak mampu manusia menilai dan membandingkan. Sebab itulah Al-Quran menjelaskan bahwa barang siapa beriman, niscaya hatinya akan terpimpin dengan hidayah Allah. Mempelajari iman secara lengkap adalah titik tolak pengabdian kepada Allah. Iman dalam lisan, iman dalam perbuatan, iman dalam menilai dan berpikir, dan iman dalam bertingkah laku, sehingga mencapai akhlak yang mulia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah peristiwa Isra dan Mi'raj yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga adanya peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj yang kita adakan setiap tahun akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minil kamilin wa barik li wa lakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalila li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-qurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi fi kulli khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وما زجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة للقدس وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الإنس وجنه فقال تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قوم الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين امين يا مجيب السائلين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه ويستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله